Jackson, selamat malam semuanya. Malam, Oli. Malam, Oli. Malam. Malam. Gimana lebarannya? Ada yang selamat lebaran Idul Adha bagi yang merayakan ya? Makasih, Pak Oli. Makasih. Thank you. Oke, malam hari ini kita edukasi tentang Heikin Ashi ya. Heikin Ashi Chat. Tentang ya HA Chat sama cara screening HA Chat. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Oh, udah 2012 ternyata. 3 menit lagi kita mulai ya, 3:20:15 nanti kita mulai. Ima hira-hira moro hira perkenalan kami, jadi akhir kata bodoh kami mah mau lihat yang mainan. Ada lagi dari anak ini lagi dari abang situ ada nih Halim. Oh iya, mana lu dengan lagu Burjuni dari nami. Cek. Oke ya, kita mulai untuk Heikin Ashi Chat. Nah, Heikin Ashi Chat ini merupakan ya bar rata-rata untuk melihat tren pasar dan memprediksi harga di masa depan. Jadi untuk melihat bar rata-rata atau untuk mengetahui tren pasar, perubahan tren, apakah suatu saham akan naik atau akan turun, itu bisa dilihat dari tren pasarnya. Apakah trennya mau naik atau trennya mau turun. Plus Heikin Ashi Chart ini juga bisa digunakan untuk memprediksi harga, yaitu dengan melihat candle bayangan. Nah, untuk penggunaan Heikin Ashi Chart ini bisa Bapak dan Ibu temui pertama di aplikasi sekuritas. Salah satunya ada di Mandiri Sekuritas atau di aplikasi selain di sekuritas, itu ada di aplikasi TradingView atau di aplikasi Monica atau di bot Telegram. Itu. Jadi selain di aplikasi sekuritas juga bisa ditemui
di aplikasi-aplikasi yang lain. Tuh. Jadi Heikinasi bisa ditemuin di situ. Nah, kalau di aplikasi sekuritas itu ada beberapa sekuritas yang support ya. Salah satunya Mandiri Sekuritas, RHB Sekuritas, BNI Sekuritas, Philips Sekuritas, Pintraco, Indo Premier, Stockbit. Nah, itu aplikasi yang support dengan Heikinasi Chat. MNC juga support. Itu. Nah, cuman selain Mandiri Sekuritas itu chartnya delay. Delaynya 10 menit. Tuh. Nah, kalau ini baru apa itu namanya penggunaannya ya. Oke, jadi penggunaannya kalau menggunakan Mandiri Sekuritas, ini kita bisa atur warnanya ini. Jadi kalau menggunakan Heikinasi Chat itu cukup lihat candle biru dan candle merah. Cuman itu aja. Candle biru pertama beli, candle merah pertama jual. Biru beli, merah jual. Begitu seterusnya. Di aplikasi TradingView juga sama. Candle hijau ya, kalau di TradingView ini candle hijau beli, candle merah jual. Bisa juga di aplikasi Monica. Di aplikasi Monica ini sama, candle hijau beli, candle merah jual. Jadi itu adalah cara penggunaan Heikinasi. Ini saya praktekkan di Mandiri Sekuritas. Nah, jadi kalau kita bicara tentang candle, maka kita tidak akan jauh-jauh dari time frame. Pasti ini berhubungan. Kalau time frame yang digunakan adalah time frame daily, ini artinya pergerakan satu candle ini adalah pergerakan satu hari. Jadi kalau menggunakan daily. Kalau yang digunakan time frame-nya weekly, berarti pergerakan candlenya ini adalah satu minggu. Satu candle satu minggu. Nah, mungkin ada yang bingung nih, kenapa apa sih Heikinasi? Jadi chart candle itu sebenarnya ada banyak. Ada candle chart, ada bar chart, ada line chart, ya, dan semua ini. Ini namanya candle, bentuk candle atau tipe candle. Yang selalu akan saya gunakan itu adalah Heikin-Ashi chart. Kenapa harus Heikin-Ashi chart? Supaya mempermudah kita untuk ambil keputusan kapan harus beli dan kapan harus jual. Kapan harus belinya? Belilah jika candlenya biru pertama kali. Dan juallah jika candlenya merah pertama kali. Itu. Time frame-nya berapa? Disesuaikan dengan time frame yang kita inginkan. Kalau kita menggunakan time frame daily, artinya pergerakan satu candle itu adalah pergerakan untuk satu hari. Tuh. Kalau untuk trading cepat, ya berarti pergerakannya cari yang pergerakan cepat. Time frame-nya berapa? Time frame menit. Ini. Jadi saat candle biru pertama beli, merah pertama jual. Itu adalah cara penggunaan Heikin-Ashi chart. Jadi artinya kalau menggunakan Heikin-Ashi chart ini tanpa harus narik-narik garis. Ya, tanpa harus melihat supportnya di mana, resistennya di mana. Sebenarnya itu sudah atau sudah ditunjukkan. Kalau sudah candlenya biru, itu sudah waktunya beli. Kalau candlenya merah, itu waktunya jual. Itu kalau menggunakan Heikin-Ashi chart. Lalu bagaimana caranya mencari saham yang baru biru pertama kali? Sedangkan saham ada 788 saham. Itu. Caranya, maka kita bisa menggunakan tool atau alat bantu. Apa alat bantunya? Pertama ada Monica. Oke. Yang punya Monica, silakan dibuka ya aplikasi Monicanya.
Jadi cara mencari gimana? Cukup difilter. Jadi nggak perlu lama-lama untuk mencarinya. Cukup 1 menit atau bahkan nggak sampai 1 menit, kita sudah bisa dapat candle-candle yang hijau atau biru pertama kali. Contoh, kalau hari Jumat kemarin ya, kita mencari saham yang candlenya biru pertama kali atau hijau pertama kali, kita tinggal buka Monica, analisa teknikal, lalu filter teknikal. Lalu di sini kita tinggal ketik atau kirim perintahnya yaitu first candle Heikin Ashi. Lalu kirim. Nah, maka di sini ya, ini kita tinggal lihat bar hijau. Carilah yang bar hijaunya 1. Ini contoh PNBS, Ricci, SMDR, TEK dan Akra. Oh sorry, TEK. Akra udah kedua. Nah, kalau hari Jumat kemarin kita screening seperti ini akan dapat PNBS Ricci. Kita cek candlenya. PNBS. Nah, maka candlenya adalah biru pertama kali. Jadi kemarin hari Jumat, kalau mau beli saham, bisa beli PNBS. Kenapa? Karena biru pertama kali. Ricci juga sama. Kemarin hari Jumat, biru pertama kali. Jadi belilah saham di saat candlenya biru pertama kali. Ini kalau untuk mencari saham yang akan naik atau trennya akan naik, perubahan tren. Setelah merah muncul biru berarti akan naik. Ini kalau menggunakan Monica. Lalu bisa juga kita menggunakan bot Telegram. Caranya gimana? Dibuka bot Telegramnya. Ya Allah, sebenarnya. Ih, kepencet. Kalau menggunakan bot Telegram, di sini kita tinggal ketik di botnya ini garis miring skor H1 misalnya. Nah, ini ada banyak sekali saham-saham yang hari Jumat kemarin itu hijau pertama kali. Ini. Bisa juga skor H2. Nah, ini juga saham-sahamnya ini biru pertama kali semua kalau kita cek kayak gitu. Jadi kalau kita mau beli saham ya, dengan time frame daily ya, dengan time frame daily kita belilah saham yang candle Heikin Ashi-nya biru pertama kali. Ngeceknya kapan? Di saat jam bursa berjalan. Kalau malam hari ini kita cek ya, berarti untuk beli besok, berarti besok sudah hijau atau biru kedua. Jadi untuk beli, screeninglah 1 menit sebelum mau beli. Carilah sahamnya yang biru atau hijau pertama kali. Seperti itu. Jadi untuk trading saham sebenarnya nggak terlalu susah. Asal kita tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Nah, kalau kita mau beli, carilah saham yang candlenya biru pertama kali atau hijau pertama kali. Dengan cara ya di screening dulu. Pakai Monica bisa, pakai bot Telegram juga bisa. Itu tergantung Bapak dan Ibu menggunakan apa. Kalau punya Monica pakai Monica. Punya bot Telegram ya silakan pakai bot Telegram. Punya dua-duanya silakan dikombinasi. Seperti itu. Jadi cukup seperti itu aja. Hanya melihat candle aja. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli, Ya bos. H1 sama H2, kenapa H2 lebih sedikit tadi pakai bot Telegram? Yes, nah di sini ya, kalau kita menggunakan bot Telegram, di bawahnya di sini selalu ada keterangan Pak. Ya. H1, ini adalah menampilkan saham yang sinyal spekulatif buy berdasarkan indikator Heikin Ashi. Kalau yang H2, ini menampilkan sinyalnya buy, bukan spekulatif. Oke, jelas Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain?
Oli, Ya, Bos. bagus mana dengan pakai Monica atau Bob Blackram Pak untuk screeningnya Pak? Sama, Pak. Sama-sama bagus. Cuman antara Monica dengan bot Telegram ini algoritmanya berbeda, Pak. Oh, Yes. saya harus belajar, Yang ditampilkan di Monica itu lebih sedikit, kalau di bot Telegram ini lebih banyak. Karena apa? Memfilternya itu setiap alat bantu itu punya rumus beda-beda atau algoritma yang beda-beda. Kalau yang Oke, di Pak, terima kasih. kalau yang di Monica itu lebih difilter transaksinya, cari yang transaksi besar gitu, Pak. Seperti itu. Pak Oli mau nanya, Lutfi. Yes, silakan, Pak. Kalau dia pengennya per 15 menit, atau itu bisa kelihatan juga ya? Atau per 5 menit? Ada ya? Yang Belum untuk ada, Pak. botnya nih, belum ada ya? Belum ada. Daily ya? Kalau pengen tahu, jadi gini, kalau pas jam bursa itu pengen lihatnya dia baru pertama kali, apa tadi, yang handle hijau itu gimana ya? Kalau Maksudnya? pas bursa baru berjalan, kan tadi kan ada time frame-nya kan daily sama tergantung time frame-nya ya. Nah, ketika kita pengen pas fast trade itu gimana caranya untuk mengetahuinya? Ya tinggal time frame-nya diubah, Pak. Mau time frame berapa menit? Tinggal lihat, kalau cuma 15 menit, langsung lihat kayak gininya itu ya. Ya, kalau 15 menit berarti time frame-nya digunakan 15 menit. Nah, untuk screening-nya gimana, Pak? Screening-nya belum ada, Pak. Oh, belum Jadi ada ya? manual ya. Manual ya? Yes. Oke, siap. Pak Oli, Iqbal Pak Oli. Yes, Pak, silakan, Pak. sorry, ini bagaimana ngarahin kamera? Ini yang contoh saya ambil PNBS HA. Ini yang skin hijaunya itu yang satu titik ini Pak Oli ya. Titik satu ini berarti ini baru mulainya ini ya. Yang terakhir, Pak ya, candle yang terakhir. Betul ya, kata nggak nih Pak Oli? Kenapa? Satu ini ya. Iya, satu. Nah, ini maksudnya harga pas titik ini dia harga berapa? Gimana Pak Oli ya lihatnya? Oke. Atau misalnya Kalau- merah tanggal berapa ini, tanggal ini, merah ini tanggal berapa dan harga berapa, atau hijau ini harga berapa tanggal berapa, gimana ya Pak Oli? Nggak bisa diklik soalnya saya. Maksudnya gimana, Pak? Kan itu candle-nya banyak tuh Pak, yang sebelum dari hari kemarin. Ini kan hijau pertama kali ini, nggak kelihatan ya ini, saya arahin ke ini. Kalau Bapak lihat di Monica PNBS Pak. Monica PNBS, oke. Hmm. Catnya Ya, maksudnya? Bentar. Iya, catnya. Apa sahamnya, Pak? PNBS. Iya. PNBS. Ini maksudnya? Saya pengen tahu aja, ini candle yang pertama hijau itu kan rata satu titik itu ya Pak, ya agak manjang ya. Bukan. Ini, Pak, yang terakhir, candle terakhir ini kan hijau. Hijau. Setelah merah, hijau itu namanya hijau pertama kali. Oke, itu harga yang berapa gimana Pak lihatnya? Ini baru hijau ini tanggal ini harga berapa? Lihatnya gimana Pak? Maksudnya tanggalnya berapa? Ya ini kan hijau pertama, dia ini atau mungkin yang di tengah deh, ada hijau tuh, di hijau satu ini kan di antara merah ini kan ada hijau. Bukan. Ini, tahun ini tanggal berapa, dia harga berapa pada saat tersebut? Oke, ini kan time frame-nya daily, Pak. Oke. Berarti satu candle ini adalah pergerakan hari Jumat kemarin. Jadi hari Jumat kemarin candle-nya baru hijau. Nggak perlu dilihat yang sebelum-sebelumnya. Oh. Kalau yang sebelumnya ini kan bukan kemarin. Yang hijau ini kan bukan Jumat kemarin. Ini tanggal Kamis, hari Selasa yang hijau ini berarti. Yang dilihat hanya hijau ini, yang terakhir. Selasa, jadi harga yang berapa waktu Selasa itu, berarti kita lihat RTI aja ya, atau apa ya, berarti kita tahu harganya berapa. Harganya tinggal dilihat di sini, Pak. Bapak ngelihat harganya jam berapa dulu? Ngelihat PNBS, harga penutupan kemarin itu 74. Oh iya. Jadi harga opennya 70, harga tertingginya 77, harga terendahnya 69, harga penutupan 74. Ya. Gitu. Oke ya Pak. Oke ya Pak.
Dan ini pergerakannya nggak bisa, jadi ini bergerak terus sebenarnya Pak. Nanti kalau dia transaksi itu bergerak terus ya harusnya ya. Tapi delay 10 menit ya Pak, Bapak bilang tadi ya. Enggak. Kalau Monica ini real time, asal Bapak klik di sini perintahnya. Oke ya. Kalau yang Monica ini real time. Kalau Trading View terus atau selain Mandiri Sekuritas itu delay 10 menit. Kalau Monica real time Pak ya. Yes, asal Bapak klik ya. Kalau diklik, klik. nah saat itu Oh, real diklik. time. Kalau dibiarkan ya diklik dia terus. diem, Pak. Oh, jadi harus diklik terus ya, di refresh istilahnya Pak ya. Betul. Oh, oke, ya. Nah, kalau Mandiri Sekuritas bergerak, Pak. Bergerak sendiri ya. Bergerak sendiri. Jadi nggak perlu diklik. Dan ini kalau kita main trading harian ini berarti kita kliknya 5 menit ya Pak, yang pilih 5 menit ya. Daily, bukan. Harian itu maksudnya gimana? Swing. Yang di bawah itu Pak, yang di HA nama sahamnya sama ada pilihan DD 5, 15, 30. Bukan. Pengertian Bapak harian itu seperti apa? Nanti takut salah persepsi dengan saya. Yang maksud Bapak harian tuh seperti apa? Beli hari ini dijualnya beberapa hari lagi. Oh enggak, hari yang sama Pak. Oke. Di hari yang sama, berarti fast trade. Fast trade ya, saya fast trade ya. Kalau fast trade berarti Bapak time frame-nya adalah menit, 1 menit. Berarti pilihnya 05 itu ya. Oke. Kan ada Kalau di DD. Monica time frame, karena time frame paling kecil ya 5 menit. Ya. Tapi kalau Bapak fast trade dengan time frame 5 menit bukan. Saya khawatir saham yang diambil adalah saham-saham yang pergerakannya sangat cepat. Karena apa? Ya. Kalau yang sangat cepat, 5 menit bisa habis, Pak. Yang sebelumnya profit, di satu candle 5 menit itu diguyur, mungkin bisa minus. Iya. Nah, kalau fast trade, saran saya pakai yang 1 menit dan 100 stick. 2 time frame dilihat dalam satu waktu. Dan itu Monica nggak bisa ya Pak? Monica nggak bisa, pakai Mandiri Sekuritas. Oh iya. Oke Pak, iya. Oke Pak, maaf Pak, agak detail ya Pak, nanyanya agak mungkin kalau ini agak. Yes, Bapak tanyakan aja sampai detail Pak. Ya. Oke Pak, ya ngerti Pak. Yes. Nah kalau pakai Monica boleh nggak 5 menit? Boleh aja, tapi kalau sahamnya yang sangat volatil, takutnya saat diguyur gitu Pak. Karena memang fast rate ya. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Ya Pak Oli. Yes. Kalau pakai Mandiri Sekuritas yang HP nggak ada, itu ya HA-nya nggak ada ya pengaturan? Nggak ada Pak. Yang versi handphone Heikin-Asinya belum ada. Oh belum ada. Masa pengaturannya kok nggak ada gitu. Ya. Jadi harus pakai laptop ya, harus pakai laptop. Yang di laptop, betul. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang lain, cara penggunaannya, cara melihatnya di mana? Ya. Silakan tanyakan sampai detail. Oh ya Pak Ali, lagi itu yang ini saham barusan PNBS ini kan udah muncul biru yang pertama Pak, terus besoknya merah. Itu harus kita jual, terus beli lagi yang hari ini, gitu. Apa gimana? Betul Pak. Kan jadi ya, kalau besoknya merah gimana? Jual dulu. Jadi artinya gini, berarti minus dong. Bisa jadi minus, bisa jadi enggak, ya kan gitu. Kalau kita trading minus itu biasa sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak. Contoh kayak gini. Berarti besoknya ini bisa minus bisa enggak kan? Anggaplah minus. Kalaupun beli di candle biru di sini beli, lalu besoknya minus, pasti minusnya tidak akan banyak, paling 1-2%. Tapi kita sudah menyelesaikan transaksi saham ini. Iya kalau besoknya naik lagi,
tapi rata-rata turun. Setelah candle merah, itu pasti turun. Gitu. Nah, contoh kayak gini nih. Biru beli, lalu merah. Kalau di sini nggak dijual, lalu turun sampai di sini, nah ini minusnya pasti banyak. Lebih 10%. Jadi kalau untuk menggunakan Heikin-Ashi, candle biru pertama beli, candle merah jual. Silakan konsisten di situ. Dan ini tidak perlu dilihat atau diawasin setiap menit. Karena time frame yang digunakan adalah time frame daily. Jadi satu candle pergerakan satu hari. Artinya apa? Setiap hari cukup memantau 1 atau 2 kali saja. Nggak perlu setiap menit, nggak perlu setiap jam. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, sorry mau tanya lagi Pak Oli. Nggak Yes. pengen tahu aja, ini kan saya orang awam ya Pak. Itu Yes. dia itu sistem ini buat kenapa dia merah biru itu apa sih Pak? Apa karena volume? Apakah karena memang apa sehingga tiba-tiba market itu dia sinyalnya muncul biru merah gitu Pak? Ya. Pengen tahu aja latar ininya. Yes, latar belakangnya di sini Pak tadi ya. Jadi candle Heikin-Ashi ini adalah candle untuk melihat perubahan tren. Perubahan tren, untuk melihat perubahan tren pasar. Artinya apa? Kalau setelah turun, lalu muncul, lalu trennya mau naik, maka candlenya biru. Kalau setelah naik, candlenya merah, berarti harganya akan turun. Perubahan tren maksudnya. Tren itu maksudnya setelah naik, kalau berubah trennya berarti akan turun. Sebaliknya, kalau setelah turun, trennya mau berubah berarti akan naik. Nah, kita memanfaatkan momentum ini. Mau naik, beli, mau turun, jual. Ya dari seberang juga saudara kita melihat benar-benar luar biasa. Maksud Gitu, Pak. saya Pak, volume apakah yang mempengaruhi itu Pak trennya Pak? Apakah volume ataukah karena apa trennya itu apa yang ngebentuk ya Pak? Apa pasarnya tiba-tiba informasi bahwa mungkin harga minyak turun atau apa sehingga dia bisa membentuk seperti itu Pak? Maksudnya ini kan kita nggak tahu nih kan di belakang ini latarnya apa Pak sehingga dia bisa create itu biru merah mulai merah gitu merah terus nah itu seperti apa ya apa Ya. apa Jadi kita bisa baca juga Pak. Yes, oke. Jadi kenapa? Jadi kalau harga saham turun, artinya banyak yang jualan, Pak. Betul ya. Kalau banyak saham dijualin, maka harganya akan turun. Sebaliknya, kalau saham banyak dibeli, maka harganya akan naik. Itulah yang membuat perubahan tren. Oh, ya. Gitu. Ya. Dia ngebaca ya Pak bahwa saat ini banyak apa orang posisi sell gitu kan Pak ya atau mulai Betul. posisi bid gitu kan Pak. Salah satunya ya. Oke. Betul. Oke, ya. Oke, Pak. Pak Oli, mau tanya. Misalkan kita udah screening dari Monica, terus kita beli, hijaunya itu bisa turun kan Pak? Yes. Nah itu bagaimana Pak? Apa kita jual atau tetap dipertahankan? Di hari itu? Ya hari itu. Misal ya, misal. Itu kan ada apa rambut-rambutnya itu di atas. Ya. Nah misalnya kita screening di Monica, ya, pas tinggi, nah terus dia kan turun Pak. Ya. Nah itu bagaimana? Oke, bentar Pak, saya ambilin contoh. Oke. Karena banyak sekali saya belajar dari Nesda Ibu bagaimana kita caranya kita mengerti proses-proses kehidupan ini ya, di mana kita betul-betul mau akad sungguh. Oke. Jadi misal kayak gini, besok ya, misal besok saya screening Inco misalnya. Besok saya mau screening Inco
Saya screening misalkan jam 9 lebih 10 gitu. Biru misalkan. Biru kan. Oke. Harganya misalkan 5.350. Saya beli. Ya. Di saat 5.350 candlenya biru, saya beli. Lalu harganya pertama naik. Ya, naik. Naik candlenya masih biru. Ya. Yaitu tetap di hold. Oke. Berarti hold Pak ya. Karena candlenya biru. Biru. Lalu siang mau penutupan harganya 5.325 misal ya, 3.200. Tapi candlenya masih biru. Berarti minus dong. Betul ya, karena harganya karena kita beli 5.350 sedangkan penutupan 5.325. Turun. Berarti kan turun. Tapi dilihat dulu candlenya masih biru atau merah. Kalau candlenya biru tetap di hold. Kalau candlenya merah sell hari itu. Jadi selama di hari itu candlenya masih biru, walaupun portofolio kita minus, tetap di hold. Karena masih ada potensi untuk naik. Tapi kalau di hari itu merah, kita selesaikan di hari itu. Gitu Pak. Mati. Oh, jadi meski harga turun bisa saja biru ya Pak Holly ya? Bisa Pak. Oke. Karena gini ya, saat harga, misalkan besok Pak ya, besok Inco. Kita kan nggak tahu, besok Inco, misalkan besok jam 9 masih merah gitu kan candlenya. Kita kan nggak tahu, harga dari candle merah berubah ke biru, kita kan nggak tahu di harga berapa. Kalau kita nggak melihat terus-menerus. Kalau kita tahu perubahannya, misalkan nih, dari merah berubah jadi biru, itu harganya misalkan 5.325, nah maka kita bisa berpatokan di sini, dapat angkanya. Misal besok Inco, candlenya biru, itu di 5.325, ya kita bisa berpatokan di sini. Selama harganya di atas 5.325, berarti candlenya akan biru. Tapi kalau harganya di bawah 5.325, maka candlenya akan merah. Gitu Pak. Jadi selama kita bisa melihat, yaitu bagus perubahan dari merah ke biru. Gitu. Oke Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang lain? Pak Oli, mau nanya, kalau yang kemarin kan pernah dilihatin juga ya, untuk ini kenaikannya sampai berapa persen, itu di mana ya? Oke. Nah, itu namanya candle bayangan, Pak. Jadi kalau kita mau melihat suatu saham besok akan naik berapa persen, itu kita lihat di candle bayangan. Jadi contoh Inco, saham Inco besok kira-kira akan naik berapa persen, kan gitu. Besok pagi jam 8, di sini akan muncul candle. Tapi volumenya belum ada. Maka di candle inilah, di candle bayangan ini, kita tinggal arahkan kursor kita, maka akan muncul tulisan open, high, low, dan close. Maka saat kursornya diarahkan ke candle bayangan, kita tinggal lihat high-nya berapa. Kalau high-nya misalkan 5%, ya berarti besok potensi kenaikannya 5%. Kalau high-nya 10%, ya kenaikannya akan 10%. Seperti itu.
Kalau candle bayangannya di atas 10%, nah ini pergerakan saham yang cepat. Bisa jadi ARA. Kalau candle bayangannya di atas 10%. Jadi untuk melihat atau memprediksi harga, itu bisa dilihat jam 8 pagi. Ya. Jadi di sini, ya, jadi Heikin Ashi ini, ya, kan di sini juga ada nih, untuk memprediksi harga di masa depan. Jadi sebelum jam bursa berjalan, kita bisa melihat sahamnya akan naik berapa persen. Kalau high-nya misalkan minus, jangan dibeli, karena sahamnya akan turun. Begitu, Pak. Di Monica nggak bisa ya, Pak? Di Monica nggak bisa. Candle bayangan nggak bisa. Nah ini yang pertanyaannya, bisanya di mana Pak ya? Yang bisa di Mandiri Sekuritas yang versi desktop, satu. Kalau yang di handphone, itu di Indo Premier. Oh, iPod. Ya? Yes. Kalau yang di desktop cuma apa namanya, Mansek doang Mandiri ya? Sekuritas, betul Pak. Yang Indo Premier nggak bisa ya? Indo Premier versi handphone bisa. Nggak, kalau yang pakai ini apa? Pakai laptop desktop nggak ya? bisa, desktop nggak bisa. Oke. Canggih ya Pak, Mansek ya, kalah semua ya. Banget ya. Iya kalah ya, yang Mirai juga kalah ini. Jadi kalau candle bayangan ya yang stabil di Mansek yang versi desktop Pak, ini stabil. Kalau Indo Premier ya di handphone bisa, cuman harus nge-refresh berkali-kali. Setiap ganti saham nanti nge-refresh lagi. Gitu. Ada kelemahannya. Kalau yang stabil di Mandiri Sekuritas yang versi desktop untuk candle bayangan. Bisa dilihatnya mulai 7.40 ya, sampai jam 8.59. Candle bayangan bisa dilihat di jam itu. Oke. Kalau mungkin ada yang belum, kalau ada yang nggak punya Mandiri Sekuritas, nggak perlu bingung ya. Jadi pagi silakan tanyakan aja di dalam grup. Misal Bapak punya saham PNBN candle bayangannya berapa? Tanyakan aja di grup. Nanti teman-teman yang punya Mandiri Sekuritas pasti bantu. Oke Pak, ya. Terima kasih Pak. Yes. Terima kasih Pak. Kalau buat bikin yang Mansek berapa Pak ya minimal Pak? Depositnya bebas Pak, nggak ada bebas, ya? minimalnya sebenarnya. Oh. Jadi sekuritas apapun sebenarnya tidak ada minimal depositnya. Bapak deposit 100.000 bisa, 500.000 boleh, 1 juta ya, 10 juta nggak apa-apa. Kita perlu ininya juga nih. Ya, memang kalau nanya ke marketingnya pasti depositnya 10 juta gitu kan? Iya, tulisannya di itu 10 juta itu. Betul Pak. Kita kan nggak perlu deposit dulu kan? Tunggu apa? Akunnya jadi, baru kita kan deposit. Nah, saat itu kita deposit berapapun pasti bisa. Tapi kalau akun jadi lalu 3 bulan tidak diisi deposit, nanti di suspend. Diisi 100.000 juga nggak apa-apa. Itu nggak disuspend. Oke Pak, siap Pak. Kalau pagi-pagi di gimana? Pak, sorry. Pak Ali yang di aplikasi Philip itu kayaknya juga real time ya Pak ya, ininya ya, bisa real time datanya ya? Di Philip, oke. Jadi di Philip Sekuritas itu delay Pak, karena di situ itu terintegrasi ke TradingView. TradingView itu delay 10 menit. Kalau buat swing sih nggak masalah. Ya, soalnya kemarin tuh dulu pernah itu apa? Ada penambahan 25.000 apa per bulan itu minta data real time itu loh, kayaknya pernah ada seperti itu. Dan coba ditanyakan Mbak, data real time-nya itu untuk
untuk yang apa itu namanya terkoneksi dengan TradingView atau bukan? Oh, gitu ya. Oke, oke. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli, Yes. boleh tanya pendapat mengenai DIGI, Pak. Itu candle HA-nya itu merah tapi nggak solid gitu, Pak. Itu bagusnya gimana, Pak? Dia hold juga, Pak. DIGI. Iya, Candle bayangan yang terakhir itu merah, Pak. iya. Tapi ini kalau yang DIGI ini kayaknya mau naik. Ini sudah ada shadow di atas sama bawah. Ini masih sideways. Kalau pos yang DIGI ini masih sideways ini, DIGI. Mau Sideways ya. Ya. Sepertinya mau naik DIGI. Bentar ya, saya cek di sini. Bentar Pak, saya cek dengan indikator yang lain. Nah, iya DIGI. DIGI ini parabolik SAR-nya juga mau pindah ke bawah. Jadi mau ada perubahan tren. Kalau parabolik SAR-nya pindah ke bawah berarti perubahan tren. Saat ini berapa hari ini? 1, 2, 3, 4. 4 hari posisinya sideways untuk DIGI. Ada lagi yang lain? Oke, makasih, Pak. Baik. Silakan kalau ada lagi yang Oli, lain. kalau yang swing itu bagusnya LQ45 atau saham yang harganya 200-an, 300 ke atas? Oke. Bapak transaksinya berapa, Pak? Sekitar 5 jutaan lah. Kalau 5 jutaan bebas, Pak. Saham oke. Kalau 5 swing ya. Lalu profitnya berapa? Swing oke. Swing. Ya, Lalu durasi waktunya Bapak mau swingnya berapa lama? semingguan lah ya. Seminggu, oke. Profit yang target profitnya? Di atas 5% lah. Di atas 5%. Oke. Berarti selain LQ45, Pak? Ya, siap. Ya, supaya sebelum seminggu kalau di atas 5% mudah tercapai. Oh, iya, siap. Carilah yang seperti tadi, Pak ya. Yang hijau pertama, belilah di saat itu. Jadi kalau baiknya kalau yang di boot itu H2 atau H1, Pak Oli? H2. H2. Yes. Oh, kalau Bapak pakai boot ya, kalau Bapak pakai boot, screeningnya kayak gini, Pak. Garis miring, skor H2, koma, besar 1, ini. Kalau di boot. H2 besar 1, tambahin besar 1, Pak ya. Ya, siap. Iya. Atau skor H2 besar 1 NB. Oh, iya, siap. Oke. Terima kasih, Pak Oli. Baik. Oke. Ada lagi yang lain? Analisa saham truk. Truk untuk besok lumayan. Ini tanda-tanda mau naik nih besok. Truk besok boleh diperhatikan. Sepertinya ya, ini baru sepertinya. Besok candlenya truk akan biru. Biru pertama besok. Cuman hati-hati. Karena truk ini sahamnya bergeraknya cepat. Cepat naik, juga cepat turun. Supirnya ugal-ugalan. Ya, supirnya ugal-ugalan. Itu supirnya udah muncul tuh. Supirnya Bu Selfie kayaknya. Kalau yang bawa mobil truknya si Belvin bahaya. Punyanya Koko Belvin ya truk ini.
Biasanya sih. Itu kata sukses itu apa artinya, Poli? Gimana Pak? Kata Itu ada sukses. tulisan Oke. sukses, apa itu? Ya. Ini adalah pattern triple bottom, Pak. Yang hijau ini ya, kayak garis W ini, Pak. Nah, ini namanya pattern triple bottom. Ini setiap pattern itu punya target. Nah, ini targetnya ke berapa? 151. Kalau ada candle yang nyentuh garis titik-titiknya ini, berarti dia sukses. Gitu. Jadi kata sukses ini dari patternnya ini. Pattern triple bottom. Fungsinya ada harapan kita untuk menjual di harga tinggi itu nanti gitu. Gimana? Di saat di sini Pak ya. Kalau sekarang bukan, patternnya itu sudah nggak berlaku. Saat baru muncul ini, ya. Tapi ini kan sudah sukses, berarti kan sudah selesai. Yang sekarang belum ada lagi. Jadi Itu kalau mungkin maksudnya breakout kali Pak ya. kenapa? Kalau udah di atas garis titik-titik itu breakout, berarti dia bakal naik, itu sukses. Bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi pattern ini kan punya target ya. Target harganya ke berapa? 151. Oke. Oh, udah tercapai. 151 bukan. Jadi gini, ini saya tunjukin ya, saya perbesar. 151-nya belum tercapai ini. 151 itu kan posisinya kan di sini. Ya kan? Sedangkan garisnya ini kan ke sini. Garis ini loh, dari sini ke 51 kan garisnya gini. Kalau ada candle yang nyentuh garis ini, itu namanya sukses. Bukan ke 151-nya ya sukses, bukan. Oke. Tapi melewatin jalur ke 151 ini namanya sukses. Walaupun belum tentu titik-titik itu tercapai apa artinya? 151 ya. Gimana Pak? Kalau garis titik-titik itu artinya apa, Pak? Titik-titik yang mana Pak? Ini. Itu ada titik, iya garis titik-titik yang panjang itu, Pak. Garis. Warna apa Pak? Hitam biru, apa? Biru. Hijau ya. Hijau ya. Ini yang saya lingkarin ini. Bukan, yang satu lagi. Kan ada Biru. ini yang biru yang panjang dari atas ini. Ini. Iya. Oh ini. Kalau ini biru ini namanya indikator Bollinger Band. Oke. Yang biru ya, yang biru ini Bollinger Band. Ada 3 titik. Iya. Biru garis titik atas, yang tengah ini saya buat garis hitam, yang bawah biru. Nah, ini namanya indikator Bollinger Band. Besok kita edukasi tentang indikator. Kalau parabolik ini hanya kemungkinan akan naik, kemungkinan akan turun, itu aja ya Pak ya? Yes, untuk mengetahui perubahan tren sama seperti Heikin-Ashi. Kalau menggunakan parabolik, kalau parabolik besarnya pindah ke bawah candle, berarti trennya mau naik. Nanti sama, saat parabolik besarnya pindah ke atas, berarti trennya mau turun. Makasih Pak. Ada lagi? Poli. Ya Bos. Silakan Bos. Ya Poli. Poli bisa minta emiten yang ini nggak ya? Yang emitennya nggak terlalu naik tinggi cepat atau naik turunnya juga cepat. Seperti Raja gitu Poli. Kalau seperti Winner sama Baja kan tuh langsung hitungan detik langsung anjlok. Sama Winner itu juga tuh. Punya ini nggak daftar itu Poli? Daftarnya berarti sahamnya adalah LQ45 dan Kompas 100. Itu Raja termasuk itu ya? Termasuk Raja Kompas 100. Ya? Bukan. Kompas 100. Kompas ya? 100, Raja Kompas 100. Oh, berarti Kompas 100 sama LQ45 yang santai ya? Yes, yang santai itu, Pak. Oke, makasih Poli. Pak Holik mau tanya, itu ada tulisan STO MACD apa Pak maksudnya Pak? STO, nah ini STO ini namanya stokastik, indikator stokastik. MACD ya indikator MACD ini. Bukannya di bawah itu? Kenapa? Di bawah volume berarti ya? Bawah ini? Ya. Kalau yang bawah volume, betul. Ini volume, ini ada tulisan volume.
Ini stokastik, ini RSI. Oh, jadi ini tanda panah artinya apa, Pak? Panah yang mana, Pak? STO itu. STO. Oke. Kalau ini, Pak ya, yang ini maksudnya. Iya, betul. Oke. Kalau yang ini, kalau ada tanda panah di atas candle, berarti stokastiknya lagi turun. Oh, ini ditandain seperti ini. Kalau stokastiknya ada di bawah, nah kayak gini, berarti stokastiknya lagi naik. Oh, itu kecenderungan beli atau bagaimana, Pak? Beli. Kalau stokastiknya naik, beli. Kalau stokastiknya turun, jual. Untuk indikator, besok kita edukasi lebih detailnya ya. Stokastik, RSI, MACD, terus apa lagi? Bollinger Band. Yes. Hari ini kita fokus ke Heikin Ashi. Cukup di candle aja. Pahami dulu tentang candle supaya nanti yang lain mudah memahaminya. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, Bos. Halo Pak. Yes. Halo Pak. Untuk mengetahui Pak, candle bayangan gimana Pak? Caranya Pak? Caranya jam 8 pagi, besok jam 8 pagi, Bapak buka Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Ya, versi handphone. Lalu buka catnya, cat seperti ini dibuka, candlenya jangan lupa diubah ke candle Heikin Ashi. Nah, maka besok jam 8 di sini akan muncul candle bayangan. Semua saham ada candle bayangannya. Tinggal kita lihat besok. Persentase kenaikannya berapa persen? Begitu, Pak. Bapak punya Mandiri Sekuritas? Ya, ini masih proses, Pak. Gimana? Masih proses nih, Pak. Oke. Masih terus. Kalau masih proses, berarti Bapak nggak bisa melihat gitu kan? Iya. Bisa kok, Pak. Tinggal nanya di grup, Pak. Ya, Iya. sampai sebelum punya Mandiri Sekuritas, Bapak tanyakan aja di dalam grup saham apa yang pengen dilihat candle bayangannya. Oke, Pak. Oke, makasih Pak. Baik, Bos. Baik, Bos. Ada lagi yang lain? Nah, Pak Uli tanya, Pak. Yes. Pak, seandainya Jumat kemarin, candle hijau pertama itu ada terakhir, kemudian parabolik SAR-nya posisi di bawah, Pak. Nah, apakah di Senin ini kita boleh ambil posisi, Pak, untuk saham tersebut? Tujuannya untuk apa dulu nih? Swing atau fast trade? Swing boleh. Cuman sudah agak telat gitu, Pak ya. Nah, hari Jumat kemarin kenaikannya udah berapa persen? Kalau saya belum perhatikan sih. Kemarin cuman saya cek, hari ini saya coba cek yang kemarin candle hijau pertama itu. Oke. Cuman, sahamnya? ada Sahamnya apa, Pak? Ada LISP, sebentar Pak. LSIP. PNLF, BPKP. PNLF, BPKP. PNLF aman, Senin naik. PNLF, oke, ini PNLF, BBKP. Nah, ini ya agak ngeri-ngeri. Nah, ini Bapak bisa lihat ya. Oke. Kalau PNLF ini harganya ada di atas. Kalau mau buat swing, Oke. Kalau mau buat swing jangan lama-lama. Kalau mau PNLF buat swing, selama bisa nembus 474
467, oke, kalau bisa nembus ya. Tapi kalau enggak, nanti akan koreksi, akan turun. Dan PNLF ini harganya sudah di atas. Resikonya kalau Bapak nggak ngamanin setiap hari gitu ya, nanti turunnya bisa jauh PNLF. Nah, PNLF ini Panin Group ya, hari Jumat kemarin iya naik semua. Nah, cuman naiknya PNLF ini kalau nggak salah karena mau bagi dividen ya. Ntar saya cek dulu. Pak, tahunnya sudah tinggi di mana Pak Oli? Ini Pak, jadi nah, Bapak lihat satu layar ini, kelihatan kan satu layar? Harganya kan di sini Pak, sekarang. Posisi bawahnya kan di sini. Berarti kan sudah tinggi. Oke. PNLF. Kalau apa tadi BPKP. BPKP harga tertingginya kan di sini nih. Masih murah BPKP. Ini. Boleh ditengok. Sedangkan posisi sekarang kan harganya di bawah di sini. Berarti BPKP harganya di bawah. Jadi kalau mau beli bagaimana? Lebih aman BPKP sebenarnya. Karena apa? Kalau BPKP ini fix naik, ya, benar naik, ya naiknya bisa, anggaplah bisa ke 200 ini. Nanti cek speknya. Atau, ya, kalaupun gagal naik ke 270, bisa sampai di sini nih. Kalau bisa nembus trendline ini di 200, di BPKP juga oke. Kalau nembus trendline. Kalau enggak, ya dia kan turun lagi. Itu kan lebih aman dari PNLF. PNLF kalau nggak salah itu karena ada bagi dividen kayaknya, naiknya dia. Tapi nanti dicek lagi ya detailnya. Kalau dari candle, PNLF harganya sudah di atas, BPKP harganya sudah di bawah. Walaupun candlenya sama-sama biru. Bahkan trennya BPKP lagi turun kan Pak, tren. Trennya iya Pak, trennya lagi turun, tapi mau reversal. Oke. PNLF trennya lagi naik, PNLF. Jadi maksudnya gini. Kalau untuk besok PNLF oke. Kalau Bapak bilang di sini, beli PNLF saat di sini, trennya lagi naik. Iya, trennya lagi naik, tapi beberapa hari turun. Jadi maksudnya gini, jangan beli saham yang lagi naik, trennya lagi naik, tapi mau turun. Ya. Saham tren naik tapi mau turun itu jangan dibeli. Kayak gini loh maksudnya. Tapi kalau untuk PNLF untuk besok ini oke Mas Yan. Tapi untuk beberapa hari lagi saya juga nggak tahu dia bisa nembus trendline atau enggak. Kalau enggak nanti turun lagi. Pak Oli, yes. Pak Oli, PNLF betul Jumat kemarin kumdet Pak. Kumdet kan? Berarti besok bahaya Pak. Nah besok exit Pak ya? Ya betul, 10 Pak, dikasih 10 berarti bisa turun. Nah ya besok berarti bisa turun. Biasanya gitu kalau ada camdate. Di saat camdate harganya biasanya naik, di exit harganya turun. Jadi misalnya gini, walaupun kalinya biru pertama, dicek dulu. Kalau besoknya exit, nah ini juga karena ada apa? Kemarin banyak yang beli, besok banyak yang jual pastinya. Gitu. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Berarti untuk swing trade sebaiknya kita filternya besok pagi ya Pak? Besok pagi. Pak Oli ya. Betul. Dari Monica itu ya Pak? Dari Monica. Ya? Betul Pak. Setelah pasar buka Pak ya. Jam 9 ya. 9.3 kalau jam 9 itu kan lagi kenceng-kencengnya Pak. Slow, jadi kalau mau swing setelah 9.30 baru screening. Di saat pasarnya sudah apa? Slow, sudah apa bergeraknya stabil gitu ya. Ya, sudah stabil.
Olik, Yes. kalau pakai untuk scalping pakai apa, Pak? Scalping pakai Mandiri Sekuritas, Pak. Enggak, maksudnya time frame-nya? Time frame-nya 100 stick sama 1 menit. Jadi kalau mau fast trade kayak gini nih caranya. Oke. Kalau mau fast trade ya, silakan gunakan time frame 1 menit, time frame 100 stick, sama lihat bid offer. Supaya apa? Supaya kita bisa mudah ambil keputusan kapan harus beli, kapan harus jual. Belilah jika candlenya sama-sama biru di 100 stick dan 1 menit. Ya. Di 2 time frame yang berbeda ini candlenya sama-sama biru. Itu baru beli. Nah, fungsinya bid offer untuk apa? Untuk melihat volume offer atau volume bidnya. Dia akan cepat habis atau enggak. Kalau volume offernya mudah habis, berarti mudah untuk naik. Jadi ini bisa dikombinasikan jadi satu. Iya, iya. Tapi screeningnya pakai apa, Pak? Screeningnya, oke. Screeningnya dari top gainer aja, Pak. Oh. Dari top gainer cari yang hijau pertama, ya udah. Kita fast trade di situ. Supaya lebih aman. Jadi untuk screening fast trade dari top gainer bisa, dari bot Telegram di sini juga bisa, di spekulan ARA ini juga bisa. Jadi pakai Monica bisa, Pak? Pakai Monica bisa. Jadi yang pakai bot bisa spekulan ARA. Ini yang pergerakannya memang sangat cepat, cepat naik, cepat turun. Gitu. Atau yang dari pivot di sini juga bisa. Ini yang baru naik. Nah, kalau dari Monica, Bapak bisa klik di sini. Nah, di alarm ini, Pak. Di sini akan selalu muncul saham-sahamnya. Ya, yang di Monica. Oke, terima kasih, Pak. Yes. Bisa juga Bapak filter di sini ya. Yang time frame 15 menit terlalu lama, 15 menit. Yang tadi, Pak, di sini aja. Di alarm ini. Gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak Oli, coba liatin LEN, Pak Oli. LEN. Itu kan dia kan udah keluar di Hekinasi kan udah keluar hijau tuh, bulatan hijau. Tapi paraboliknya belum turun. Itu kan kalau kesundul itu kan pasti turun tuh paraboliknya. Bener gak sih? LEN candlenya merah. Kemarin merah ya. Kemarin merah. Jadi waktunya jual. LEN. Yes. Oh, LEN mesti jual, Pak Ali. Jual, candlenya merah. Jadi kemarin ya harusnya jual LEN. Kemarin merah. Kemarin merah, iya. Yes. Cuman kan dia udah ada tanda hijau tuh, titik. Terus stokastiknya, paraboliknya kan mau pindah ke bawah. Iya. Belum kan? Jadi kemarin LEN harusnya jual. Parabolik ya di atas, tapi kan belum pindah ke bawah. Belum. Besok kalau merah lagi, parabolik kan masih di atas. Masih di atas, betul. Ya. Kecuali besok tiba-tiba naik kenceng, nah bisa paraboliknya pindah ke bawah. Dan candlenya pasti biru lagi besok. Kalau nembus trendline. Nah ini trendline ini yang kemarin nggak kuat nembus, line ini nggak kuat nembus trendline ini. Iya, orange itu nggak kuat. Yes. Volumenya juga habis, Pak Oli. Volumenya kecil ya. Oh ya, kemarin volumenya kecil. Nah, besok kecil. Ya, besok bisa jadi biru kalau volumenya besar.
Berarti kalau volume besar besok bisa nembus trend line, ya kan? Dan paraboliknya bisa pindah ke bawah. Candlenya akan biru lagi. Iya. Len kalau dari historinya memang seperti itu. Merah dua kali merah, berikutnya biru. 2 kali merah naik. Ini 4 naik. 2 biru. Ini ada 1 lalu besoknya biru. Oh. Itu memang historinya Len seperti itu. Iya. Karena saya ngelihat kan itu ada titik hijaunya tuh di Hekinasi. Itu kan sebenarnya yang mengindikasikan dia naik kan. Titik hijau mana, Bos? Di Hekinasi itu ada bulatan hijau. Iya, di Bos Niko ngelihatnya di mana? 2, 3, 4. Charlie Hotel Alpha. Oh, di Monica. Di Monica, ya. Time frame daily ya? Daily. Yes. Bulatan hijau yang mana, Bos? Nah, itu tuh bulatan hijau tuh. Ini? Iya. Bulatan hijau ini selalu muncul di saat candle hijau kedua. Pasti muncul. Ya. Di candle hijau kedua pasti muncul. Ini kan sudah hijau beberapa kali. Iya. Ya, jadi di hijau kedua dia pasti muncul. Betul. Kalau bulatan merah ini di saat candle kedua, merah kedua akan muncul bulatan merah. Oh, gitu. Ya. Ini memang sinyal buy dan sell untuk Hekinasi. Kalau kita ikut ini berarti kan sudah telat. Sudah telat. Ya, belinya ya. Jadi karena bulatan ini munculnya kan di hijau kedua. Kalau bisa belinya itu saat sebelum hijau, 1 candle sebelum hijau, itu paling bagus belinya di situ. Oh, hijau pertama, yang dibilang hijau pertama gitu. Ya, hijau pertama boleh. Atau 1 candle sebelum hijau. Jadi candlenya masih merah. Taunya gimana tuh? Ya dari ciri-cirinya kan. Candlenya ada shadow di atas sama bawah, nah itu sudah tanda-tanda akan hijau. Contoh Len. Ini kan sudah ada shadow atas sama bawah, besoknya candlenya hijau. Oh, ada rambutnya ya? Ya. Oh. Ya. Oh, berarti Len itu 2 hari merah, nanti bisa hijau lagi. Modelnya gitu ya, Poli? Modelnya, historinya seperti itu. Iya. Sekarang kalau true itu kan datar. Itu apa sideways, Poli? Apa? True. True itu kan datar. Itu kayak sideways ya? Ini masih sideways ini. Sideways ya? Yes. Kayak ini sideways deh. Ya RSI-nya masih turun. Ini masih sideways, true. Di sini terus. Kalau kata kesundul juga kayaknya masih sideways ya, Pauli. Ya kalau paraboliknya bisa pindah ke bawah, berarti ada perubahan tren. Setelah turun, berarti mau naik. Naik. Gitu ya. Tapi CFN-nya sih masih kuat loh, CFN-nya di 260. Yes. History. CFN DD-nya terdekatnya 89 sama 93 terdekatnya. Itu 05? Enggak, DD. DD. Yang 05? Bentar. Oh, 6 berapa? 68. 68. 68. 0568. Daily iya. Berapa tadi, Bos? 89. Daily 260. 26.
Terdekatnya 8993. 8993. Pas di Ichimoku. Yang warna biru di Monica tuh. Di Monica ada warna biru. Terus yang warna abu-abunya 109, 119, 128. Tertingginya di 260. Akumulasi bulan pertengahan Mei. Oh ya, 240 daily-nya. 240. Oh, kemarin baru ada spek baru lagi kemarin nih. Oh, kemarin spek baru? Iya. Ini kan yang terakhir kemarin. Belum sempurna speknya ini. Pak, kalau ada spek baru gitu berarti bakal yang dipakai yang spek terbaru ini ya Pak ya? Enggak, ibaratnya ada akumulasi baru lagi. Iya, akumulasi lagi berarti ya. Berarti bakal naik lagi ya karena diakum kan? Yes. Oke. Ya inget aja becap gimana. Dibawa turun, dibawa turun kan. Iya. Oke. Ngerti Pak Oli. Oh, berarti land trend-nya begitu. Ya udah, oke lah. Ada lagi yang lain? Pak Oli coba yang grafik land tadi, Pak. Ini, Bos. Yang di Heiki Nasi. Ya ini Heiki Nasi. Monica. Oh, di Monica. Yes, ini. Pak, seandainya candle merah itu hijau pertama. Kemudian itu di bawah ini kan ada grafik tuh, Pak. Ya, di situ sudah di posisi atas yang menyentuh titik-titik, Pak. Di overbought sini. Berarti itu sebaiknya dibeli atau jangan ya, Pak? Dilihat jadi dulu, Pak. Pertama sudah overbought. Candle pertama hijau, itu kan maksudnya. Ya. Terus stokastiknya di overbought, RSI-nya di mana? Oh, saya belum perhatiin RSI-nya sih, Pak. Maksud saya itu ada kemungkinan terus nanti akan tiba-tiba turun atau gimana, Pak? Jadi candle-nya hijau ya? Misalnya itu hijau. Misalnya candle-nya hijau, stokastiknya sudah overbought. Sudah overbought, ya. Overbought-nya up atau down? Up. Kalau overbought masih up, jadi candle kedua itu masih bisa naik, Pak. Besoknya masih bisa naik. Jadi misal land ya, candle-nya misalkan hijau gitu kan. Lalu RSI-nya stokastiknya up overbought gitu. Besok masih bisa naik. Tapi setelah masih naik, aman untuk dibeli ya. Masih aman untuk dibeli, ya, Pak, tapi naik, bisa jadi naik lalu diem, bisa juga naik lalu turun, Pak. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Jadi artinya apa? Kalau candle kedua itu masih relatif aman untuk take profitnya. Jadi kalau memang beli di saat candle hijau pertama, besoknya itu kecenderungan untuk naik di candle kedua, hijau keduanya. Tapi setelah naik jangan dibiarkan jika memang tidak. Berarti siap-siap jual ya, Pak, di hari keduanya ya? Yes, kalau memang tidak mau dibuat swing ya. Tapi kalau buat swing ya selama candlenya masih hijau ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Pak Oli, bisa cerita dikit Pak untuk pemula Pak, apa stokastik sama RSI Pak? Stokastik RSI, oke. Sebenarnya detailnya besok ya, stokastik RSI, MACD. Nah, kalau stokastik ini adalah indikator.
Stokastik sama RSI itu indikator leading, indikator yang memprediksi kenaikan atau penurunan harga. Kalau RSI-nya up, stokastik up berarti diprediksi akan naik. Cukup lihat kalau stokastiknya, jadi kalau stokastik itu tinggal lihat golden cross atau saat golden cross beli, saat dead cross jual. Contoh golden cross ini. Golden cross beli, dead cross jual. Atau beli saat stokastiknya ada di oversold, beli. Saat di overbought, jual. RSI gimana? Sama. RSI golden cross beli, RSI dead cross jual. Atau RSI ada di oversold, beli, RSI ada di overbought, jual. Cuman itu aja yang dilihat untuk indikator. Yang dilihat yang mana? Ujung di sini nih. Karena yang terupdate ada di ujungnya sini. Gitu, Bos. Ya. Jadi dicocokin dengan candle atas sama RSI sama stochastisnya, Pak ya. Tapi mungkin nanti ada RSI-nya di cenderung turun, stochastisnya cenderung naik, Pak? Nggak mungkin ya? Ada. Misalkan stokastiknya di sini ya, di atas. RSI-nya di bawah kayak gini. Ada, Pak. Stokastiknya turun, ada yang kayak gini. Maka yang bagus gimana? Yang bagus adalah semua indikator itu naik, candlenya hijau pertama. Nah, kalau bisa belilah saham yang seperti itu. RSI naik, stokastik naik, MACD naik, parabolik SHARE mau pindah ke bawah. Artinya kalau semua indikator itu menunjukkan naik, berarti sahamnya juga bisa naik kencang. Tapi kan nggak setiap saat kita bisa ketemu yang seperti itu. Ya. Oke Pak, itu dulu deh. Oke Pak. Malam Pak Oli. Malam Bu Joli. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Minta tolong untuk PNBS Pak Oli. PNBS hari ini hijau pertama kali. Kemarin ya, Jumat. Jumat. Sudah beli PNBS atau sudah punya di atas? Oh, sudah beli kemarin. Oh, baru beli kemarin. Oke. Hari Jumat ya. Yes, kalau belinya hari Jumat untuk swing PNBS keputusan yang tepat. Oke. Kalau PNIN gimana Pak Oli? Saya udah beli hari Jumat. PN? Itu kan mau nabrak parabolik. PNIN. PNIN. Panin. Nggak tahu lah apalah. Saya mah cuma taunya PNIN aja. PNIN ya bagus. Hijau kedua yang kemarin. PNIN. Panin kemarin hijau kedua 30 ada 30. 800-an aja. Harganya 860, 800 berapa sih terakhir tutupnya? 865. Iya. Saya beli 880 tuh. Kemarin 880. Oh iya, kemarin tertingginya 910. 910. Yes. Itu kan nabrakan begini kan ya? Baru mau nabrak ya. Besok kayaknya baru pindah ke bawah. Besok pindah ke bawah. Karena kemarin semua ngelihat di Monica semuanya udah hijau tua. Volume hijau tua. Semua mau naik. Yes. Benar gak Pak Oli? Betul. Daily-nya iya. Hijau tua sebelumnya bos. Berarti ini ada penurunan kayak. Oh ya. Yang sebelumnya di menit-menit terakhir turun ya? Turun. Yes, di sini. Merah ini. Di menit-menit terakhir ya turun. Karena banyak yang jual. Ya. Kalau untuk daily masih oke ya, daily masih oke untuk PNIN, time frame daily. Ada lagi yang lain? PNIN masih oke berarti Pak Oli ya? Untuk swing masih oke. Tapi sebenarnya ya, untuk swing masih oke. Tapi apapun itu sebenarnya
panin waktu belinya adalah saat hijau pertama. Kalau belinya Jumat kemarin berarti sudah hijau kedua. Kedua. Yes. Iya. Jadi sudah agak telat sebenarnya kalau beli di hijau kedua. Oh gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Saya baru dapatnya di kemarin gitu, Pak Oli. Yes. Berarti masih oke ya, Masih PNIN oke. ya Pak Oli ya. Yes. Sampai candle merah jual dulu, Bos. Oh iya, candle merah jual. MTEK gimana Pak Oli? MTEK baru hijau pertama. Oke ya buat swing ya Pak Oli. Buat swing oke. Kan hijau pertama. Karena saya punya, Pak. Oh, iya. Ada lagi yang lain? Dan BRMS juga sama ya Pak Oli? BRMS, bentar. BRMS, ya, hijau pertama setelah merah berhari-hari. Yes. Kemarin bumi juga naik. BRMS. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, silakan kalau ada yang lain. Tanyakan sampai sejelas-jelas. Kalau untuk cuan 500 sampai 1 juta itu berapa harus beli Pak? Oke. Jadi modal 5 juta sampai 20 Pak. Anggaplah modal 20, yang ditransaksikan hanya 10 juta aja. Tapi ini untuk fast trade. Misal modal 10 juta dibuat fast trade, kalau cuma targetnya 500.000, berarti butuh berarti butuh hanya 5% ya. 5% dari 10 juta itu kan 500.000. Transaksinya bagaimana? Transaksinya cukup 3 kali aja. Jadi harus melihat time frame 1 menit dan time frame 100 tick. 1 menit dan time frame 1 tick. Belilah saham jika candlenya biru pertama kali di time frame 1 menit dan biru juga di time frame 100 tick dan paraboliknya mau pindah ke bawah. Belilah saham yang seperti itu. Ini kenaikannya Tapi nanti kadang-kadang naik turunnya kayak Goto kemarin hari Jumat naik turun cuma secara naiknya sana-sana aja. Gimana cara lihat yang cepat itu gimana gitu Pak? Kalau Bapak mau cepat di saham gorengan, Pak. Goto LQ45 ya kenaikannya seperti itu. Kalau Bapak beli Goto, ya harus kalau begini. Kalau yang dibeli adalah LQ45, cari profitnya jangan banyak-banyak, 1% aja. Tapi transaksinya 100 juta. Itu saham LQ45 pergerakannya memang lambat. Kalau mau saham yang pergerakannya cepat, berarti saham yang dicari adalah saham-saham second liner. Contoh, apa ya kemarin? WAPO. Kalau Davan kemarin masuk apa itu Pak? Davan Pak. The Farm dia second liner. Itu kan cepat kemarin Pak. Ya, cepat naik, cepat turun. Ya, ingat, cepat itu cepat naik sama cepat turun, itu pasti. The Farm cepat turun ya. Ya, The Farm ini second liner. Jadi saham-saham yang bergeraknya cepat itu rata-rata second liner. Tapi Devam udah naiknya 2 kali arah, lumayan loh. 3 kali. Iya, 3 kali tuh malah. Oh. 100%. Nggak cepet juga loh. Ya kan 3 hari 100%. Iya, makanya. Pak, kalau WAPO bisa sampai berapa ya? WAPO ini terlalu digoreng. Iya, naik turunnya cepet banget. Nah, Lotnya kosong loh ya. Nah, iya.
Saham-saham yang ada lot kosong gini, ini harus hati-hati banget. Diguyur ya diguyur beneran. Bisa diguyur 5-10 papan. Saya perhatiin selalu udah naik terus langsung diguyur, naik langsung guyur. Ini baru nih, bener nih, serem nih. Kalau mau yang cepet banget ya kayak gini, Pak. Iya. Wapu. Terus saya perhatiin sekarang ini, Pak, kalau misalnya saham nih, misalnya hari ini nih ya, udah naik tinggi ya misalnya ya, biasanya besokannya pasti ARB. Naik dulu, tapi setelah itu ARB. Nah, Bener nggak? betul. Nah, saat naik, ya, maksudnya gini, saat naik kita bisa take profit nggak? Bisa cepat take profit nggak? Harus cepat, iya. Kalau nggak langsung ARB loh dia loh. Cepat Betul. banget loh ARB-nya. Kalau nggak ya ARB. Makanya saham yang hari itu arah, lihat dulu posisi harganya di atas apa di bawah. Iya, betul. Kalau nggak besoknya pasti ARB. Saya perhatiin gitu. Kalau posisinya sudah di atas, hati-hati. Wah, apa sih lotnya kecil ini, Pak Oli? Ya kecil, Bos, memang. Ini karena kemarin diganjel aja ini. Ganjelnya ini dicabut, ini longsor ini. Oh iya. Yang lain kan ini ada kosong, ini kosong. Aduh. Ini emang ngeri, Pak, begini. Ya, ini kalau nyari yang cepat. Oke, ada lagi yang lain? Belum ada, Pak Oli. Pak Oli, yes. Tanya deh sebentar. Itu yang Monica itu yang di APS itu ya, yang gerak putar saham itu ya? Gerak putar saham, yes. Itu kan bagusnya kan warna biru buat swing kan? Betul. Ya. Terus dari biru itu ke hijau ya biasanya? Dari biru ke hijau, betul Pak. Terus ke merah ya? Ke merah. Baru ke kuning gitu? Betul. Dia bisa kebalik-balik nggak? Bisa kebalik-balik. Enggak Pak, ini arahnya memang gitu Pak. Oh, Jadi misalnya kalau dari kuning itu berarti dia mau ke biru lagi gitu? Betul. Oh, nggak bisa dari kuning tiba-tiba ke merah lagi nggak ya? Dari kuning, maksudnya dari sini. Destinasinya Pak, ya. Destinasinya itu kan kalau candlenya biru, itu kan destinasinya kan ke sini. Ya. Ya kan? Meningkat. Oh. Pertanyaannya, apakah dari biru bisa ke melemah gitu? Iya, ya. Bisa aja Pak seperti itu, tergantung kondisi pasar gitu kan. Oh. Bisa. Dari biru tiba-tiba merah bisa nggak? Bisa, tapi jarang banget gitu. Kecuali pasar drop, nah itu bisa berbalik seperti itu. Tapi kalau keadaan normal, enggak. Gitu. Oh, jarang ya, berarti ya. Kalau lagi biru itu paling ke hijau dulu gitu ya. Yes. Oke. Kalau kayak kuning, kalau warna kuning itu berarti mau ke arah atas ya, ke biru ya. Kalau warnanya kuning. Kuning ya. Kuning itu melemah, melambat. Mau ke sini Pak. Jadi melambat kalau sudah kuning. Kalau sudah kuning. Ya. Kalau warnanya kuning ya. Ya. Nah, kalau BRMS itu kan warnanya biru. Ya. Berarti dia kan akan ke sini. Ke kiri atas. Akan meningkat ke kiri atas. Kalau yang kuning itu arahnya mau melambat gitu ya? Melambat, betul. Ke sini. Ke kiri bawah. Oh, itu geraknya emang begitu ya? Betul, begitu. Oke, Pak. Cuma itu aja sih Pak Pauli. Makasih Pak Pauli. Oke, Bos. Silakan kalau ada lagi yang lain. Nggak ada? Sudah paham semua? Paham dong. Kan tiap hari. Sudah paham, Pak Oli. Yes. Tinggal prakteknya.
Yang belum baru nyangkut mah belum ada yang paham. Pak Oli. Yang paham mah kalau udah nyangkut. Iya. Pada diam semua mah berarti kan itu mah belum ada yang nyangkut. Pak Oli. Oh, ada yang nyangkut. Lucuan, banyak tergantung. Ya. Iya, bukan nyumpain sih. ARB 7 kali gitu. Sebenarnya perhatiin aja lah saham kayak Goto, pagi-pagi merah beli, hijau jual. Iya gak, Poli? Iya, sekarang ini sih mendingan copet-copet ya. Saya ngeri-ngeri juga marketnya nggak tahu kapan crash-nya. Pak, Enggak juga coba lah, Bu. dilihatin Pak, katanya indeks harga saham gabungan ada di 6.100 belum tutup gap ya, bener nggak? Kalau ke 6.100 aja udah lumayan tuh. Berapa? 6.100. Iya, bener nggak? Saya baca di IG waktu kemarin. 6.100 di mana ya? Iya, justru saya lihat di itu udah hilang, nggak ketemu 6.100. Oh, 6.100 itu di sini. Nggak ada di sini 6.200 ini. Berarti udah lama itu. Kayak ada anak kelas 1. Kemarin aja gap up. Nah, kalau misalnya dia sampai ke 6.100, amsyong lah. Ya, malah enak lah. Malah Iya, enak. makanya Nanti. kalau misalnya yang belum keluar kan amsyong, Pak. Oh iya. Yang swing itu. Yang swing yang ini. On. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau ada lagi yang lain. Ini ada nih, bagaimana mau nanya Pak, belum bisa praktek, LDM belum jadi. Jadi gimana ya? Masa belum jadi? Katanya udah jadi. Selfie belum jadi mandirinya? Aku udah. Bukan, itu tuh ada pertanyaan tuh. Loh, nggak harus jadi gini, Pak Suyatno. Nggak harus RDN jadi, Pak. Ya. Bapak untuk Heikinasi, Bapak bisa menggunakan Monika. Pakai Monika ini untuk melihat Heikinasi, Bapak tinggal buka Monika, cat teknikal, terus pilih Heikinasi, lalu kode sahamnya. Jadi cukup seperti itu untuk Heikinasi. Lalu transaksinya gimana? Nggak punya RDN? Kan Bapak harus latihan dulu di RTI. Jadi pastikan dulu latihan ya. Jangan tiba-tiba langsung ikut RDN jadi, deposit, lalu ikut trading cepat. Nah, nanti saya itu pasti yang kena. Nggak mau latihan tapi langsung trading bareng. Kalau minus saya pasti nanti yang ditanya kapan naiknya lagi. Jadi yang belum punya RDN ya, latihan dulu di RTI, latihan beli dan jual. Seperti itu. Melihat Heikinasi di mana? Di Monika. Semua pasti punya Monika. Yang belum punya silakan WA saya. Oke, ada lagi yang lain? Kayak kebanyakan sate kambing hari ini. Jadi, Pak, besok kira-kira apa saham yang bagus diperhatiin, Pak? Untuk besok, Pak. Untuk besok, Pak ya. Sesi pertama ya, sesi pertama. Iya, pertama, Pak. Wapo tapi pergerakannya tadi ya cepat banget. Ini aja Pak besok. Jadi saya belum ngecek besok candle bayangannya berapa. Mungkin Wapo bisa. TRGU
Ini kemarin ARA, baru IPO kemarin ARA. Dari 3 IPO, yang ARA cuman TRGU ya, yang lain turun. Iya. Gitu. Terus PNBN awas hati-hati karena besok ex-date ya. BEPS. Nah, BEPS yang harga di bawah 200 laba ya. Laba ini bisa. AHAP. Laba AHAP, oke kita cek. Laba AHAP. Tapi besok kita lihat dulu Pak ya, candle bayangannya berapa. Kalau di atas 10% bisa kenceng. Pak, tolong terakhir liatin SWOT dong Pak, karena besok mau dipom-pom tuh sama si Belvin. SWOT dari kemarin sudah muncul di bot tuh. Iya kan? Ya, sebentar, laba dulu ya, laba. Nah, laba ini hijau pertama, terus parabolik SAR-nya juga pindah ke bawah. Nah, besok sesi pertama masih oke. Boleh beli. Yes, laba. Sama apa tadi laba? AHAP. AHAP juga. Oh, jangan deh AHAP. Kalau lihat historinya, besoknya turun. Ini nih. Merah, merah, merah. Jadi besok sepertinya merah. Ya. Kita ngelihat histori aja nih. Tuh. Jadi apa tadi laba sama SWOT ya. SWOT. TRGU. TRGU karena SWOT ini kemarin ditarik-narik dulu ya. Hari Jumat kemarin. Kayaknya nggak biasa. Soalnya kan mau dimainin sama si Belvin. Tertinggi 13%. Oh ya, SWOT enggak naik lalu dibawa turun. SWOT juga hati-hati nih. Volumenya besar soalnya kemarin. Jadi besok sepertinya kecil volumenya. Dia mau keluar ya, dia mau jualan kayaknya. Yes, ini kita ngelihat histori ya. Hari ini volumenya besar. Ini volumenya besar, besoknya kecil. Terutama ini nih, besar, besoknya langsung ngecil, dibawa turun. Dan sudah hijau ke besok keempat, SWOT. Kalaupun dia naik, harus volumenya lebih besar dari hari ini. Karena harus nembus trendline sama awan. Berarti besok pasti naik sebentar langsung ARB kayak biasanya. Yeah. Tapi kalau SWOT, kalau di pom-pom BL ya, biasanya jam pembukaan dia gap up dulu. Bukan gap up lalu turun. Nah ini hati-hati. Iya. Untuk naik lagi susah biasanya. Begitu langsung pelan-pelan ARB. Yes. Itu SWOT. RGU Pak Holi. TRGU belum ada catnya. TRGU besok nggak mungkin dapat jutaan lot itu yang itu pasti arah lagi langsung buka langsung arah. Yes, TRGU catnya belum ada, makanya error. Baru ya. Yes. Tapi lihat deh bitnya deh gede banget gila jutaan lot. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Cukup ya? Terima kasih Pak Oli. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Cukup Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Kalau sudah cukup. Teman semua. Oke. Jadi kalau sudah cukup ya kita akhirin ya. Semoga hari ini bermanfaat ya. Kalau masih ada yang bingung, ada yang belum ngerti, jangan sungkan-sungkan bertanya. Tanyakan sampai memang benar-benar paham. Gitu. Besok pagi saya nanya lagi ya Pak jam 9. Jam 10 jam 9. Jam 8. Jam 8 jam 9. Mau nggak mau nih, belum punya mansek soalnya. Ya.
Ya, jadi besok kita trading bareng ya. Jadi setiap hari ada trading bareng, yang mau ikut silakan. Tapi bagi yang baru-baru silakan latihan terlebih dahulu. Ya. Boleh latihan di RTI, kalau mau langsung latihan di sekuritasnya, lotnya jangan banyak-banyak dulu. Silakan ya. Perlancar dulu transaksinya, transaksi beli dan transaksi jual. Itu harus lancar dulu. Baru nanti lotnya besar nggak apa-apa. Gitu. Iya, tapi kalau belum punya mindset itu agak susah ya Pak Holly ya kalau main itu ya. Fast trade ya. Melihat grafiknya iya Pak. Melihat grafiknya ya. Tapi kalau transaksinya di mana aja bisa Pak. Iya betul. Iya, transaksi bisa di mana ya, betul, maksudnya monitoringnya gitu kan. Betul, monitoringnya iya. Saya pun transaksinya ya kadang di Mansek, kadang di nggak usah monitor, ikut flash trading aja, nanti Pak Holly yang bantuin monitor. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Tinggal ikut flash trading. Nah, ikut Pak Holly bilang beli, Pak Holly bilang keluar, udah nggak usah lihat lagi. Kemarin terus terang saya baru ikut seminggu ini. Kemarin saya ikutin beberapa The Farm itu, kios pun saya unduh, cuma memang kios terakhir itu saya rugi itu gara-gara saya agak distract, ada kerjaan. Saya hilang 2 menit langsung turunnya, aduh saya sampai bilang Pak Holly, lupa nggak monitor gitu. Kalau memang nggak boleh ditinggal, betul. Iya, itu dia belajar mahal banget kemarin tuh. Jadi kalau mau keluar mendingan di TP dulu, nggak apa-apa, kecil dikit dulu gitu loh. Iya, itu dia. Betul. Betul. Iya, makanya. Oke, iya. Jadi misalnya sibuk nih nggak bisa monitor, kalau saya biasa gitu, saya TP dulu aja gitu loh. Iya. Oke deh, besok Pak pelan-pelan belajarnya sambil ini. Iya Bos. Sambil mau daftar Mansek juga nih, biar belajar ini, lihat ini real ininya lebih. Biar ngelihat bisa ngelihat sendiri ya. Lihat sendiri gitu ya. Iya. Siap Pak Holly. Oke Bos. Makasih ya Pak Holly, makasih. Makasih Pak. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih Pak Holly. Selamat malam. Oke Pak Holly. Ya. Assalamualaikum.